Saudara, lebih dari 10 tahun lalu, tepatnya 10 Juli 2009, dalam rangka merayakan 500 tahun kelahiran John Calvin, sang reformator gereja, Aliansi Gereja-Gereja Reform Sedunia mengajak setiap anggotanya untuk bertindak nyata dalam kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah dengan mewujudkan keadilan sosial. Atas dasar inilah saya mengajak kita semua merenungkan apa yang sudah saudara dan saya lakukan atas seruan ini di negara Indonesia yang berasaskan keadilan sosial. Saat membaca sejarah hidup Calvin, maka kita akan mendapatkan catatan perjuangan Calvin yang luar biasa di tengah-tengah kondisi negara kota Jenewa yang chaos atau kacau. Calvin bukan hanya menghadapi masalah filosofis teologis, tetapi juga praksis, yaitu berbagai permasalahan kehidupan sosial yang aktual dan nyata. Dan kita tahu hasil perjuangannya bukan sekedar menjadi reformator gereja terbesar, tapi perjuangan juga memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan umat manusia di dunia. Salah satu bukti paling konkret adalah mengubah negara kota Jenewa yang chaos tadi menjadi salah satu tempat yang paling sempurna di dunia. Satu pertanyaan utama Calvin saat memulai perjuangan mewujudkan keadilan sosial, khususnya di negara kota Jenewa adalah, mengapa realitas hidup masyarakat jauh berbeda dari idealisme sosial Kristen? Padahal di sana gereja, yaitu orang Kristen hadir. Dan jawaban yang Calvin temukan adalah bahwa gereja yang seharusnya paling pertama bergerak di garis depan dalam melawan kekacauan dan ketidakadilan, tapi justru di dalam gereja sendiri terdapat kekacauan dan ketidakadilan. Frasa yang dipakai Calvin untuk menggambarkan kekacauan dan ketidakadilan dalam gereja adalah hampir tak ada tatanan yang tersisa. Sehingga kesimpulan akhirnya, tidak ada pengharapan bagi terwujudnya keadilan sosial yang ideal. Tapi apakah Calvin lalu hanyut dalam sifat pesimis? Tentu saja tidak. Dalam kondisi seperti itulah ia menetapkan prioritas utama panggilan hidupnya. Dengan semboyan yang sangat kita kenal, gereja direformasi dan selalu mereformasi, yaitu mengadakan reformasi bukan hanya secara spiritual di dalam gereja, tetapi juga secara sosial di luar gereja. Saudara, kepedulian sosial seperti itulah hal yang sejak awal diteladankan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, dan menjadi jiwa dari gereja mula-mula, seperti yang dicatat oleh tabib atau Dr. Lukas dalam kedua bukunya, yaitu Kitab Injil Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul. Sedikit berbeda penekanan dengan catatan para penulis Injil lainnya. Maka dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang care ataupun peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Mari kita lihat beberapa contoh di antaranya. Satu contoh yang paling tepat dan dramatis adalah Sakeus. Dalam kisahnya yang kita kenal sejak sekolah minggu, kisah ini hanya ada dalam catatan Injil Lukas, yaitu pasal 19 ayat 1-10. Dia disisihkan dan diabaikan. Mengapa? Wajar saja, karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang mencekik ekonomi orang-orang sebangsanya demi menyenangkan penjajah Romawi dan demi kemakmurannya sendiri. Ditambah lagi sekian banyak hal yang dianggap negatif lainnya. Tapi Tuhan Yesus begitu care dengan Sakeus yang tersisihkan dan terabaikan tersebut. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, saat itu juga terlontar kata-kata yang luar biasa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Contoh-contoh kepedulian sosial lainnya adalah kisah Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Sekali lagi ini juga hanya dicatat oleh Lukas di pasal 7 ayat 11-17, bahwa Tuhan Yesus care terhadap seorang janda yang anak laki-laki satu-satunya meninggal.
Dalam bagian-bagian lainnya, Tuhan Yesus juga dicatat Lukas dalam berbagai kesempatan memerintahkan untuk memberikan sedekah kepada orang miskin, yaitu saat menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atas kemunafikan mereka. Ingatlah sedekah kepada orang miskin. Catatan dalam Lukas 11 ayat 41 sampai 42. Saat mengajar murid-muridnya supaya tidak perlu khawatir menjalani hidup, Tuhan Yesus mengatakan, ingat sedekah kepada orang miskin. Lukas pasal 12 ayat 33. Saat mengajar seorang pemimpin muda yang mencari keselamatan, namun sangat terikat dengan kekayaannya, Tuhan Yesus berkata, ingat sedekah kepada orang miskin. Lukas pasal 18 ayat 22 dan banyak contoh lainnya lagi. Dua contoh perumpamaan paling agung dari Tuhan Yesus tentang kepedulian sosial. Dua-duanya hanya ada dalam catatan Injil Lukas, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 25 sampai 37, serta perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya tidak menguraikan dua perumpamaan ini karena saya percaya saudara tentunya sudah sangat mengenal dua perumpamaan ini. Inti pengajaran dari kedua perumpamaan ini adalah bahwa Injil atau kabar baik yang menjadi misi dari Tuhan Yesus bukan kata-kata semata, tapi juga karya nyata. Inilah juga yang kemudian dituliskan oleh Yakobus, adik kandung Tuhan Yesus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman yang sejati pasti terwujud dalam karya nyata. Satu contoh terakhir tentang kepedulian sosial Tuhan Yesus yang menjadi nas utama dalam khotbah ini, yang merupakan panggilan awal dan sekaligus kesimpulan akhir dari pelayanan Tuhan Yesus menurut catatan Injil Lukas. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, pernyataan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, merujuk pada peristiwa turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati saat pembaptisan Tuhan Yesus, Lukas 3 ayat 22. Pengurapan itu merupakan bukti utama atas statusnya sebagai Mesias yang diutus Allah. Lukas 4 ayat 18-19 yang dibacakan tadi merupakan kutipan dari Yesaya 61 ayat 1-2 yang dikombinasikan dengan Yesaya 58 ayat 6. Melalui kutipan ini, yang di dalamnya terdapat 3 kali kata aku, penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh merupakan penggenapan dari nubuat perjanjian lama terhadap Sang Mesias yang akan datang, yang sudah sekian lama dinanti-nantikan. Ia datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Lukas 4 ayat 21. Saudara, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Lukas menggunakan teks Yesaya yang dikutipnya, karena itu akan menolong kita untuk melihat dimensi sosial yang ingin ditekankan oleh Injil ini. Teks Yesaya tersebut digunakan dengan beberapa modifikasi yang memungkinkan penegasan terhadap kepedulian sosial. Dalam konteks aslinya, Yesaya 61 ayat 1-2 adalah bagian dari berita tentang pemulihan Israel. Namun penulis sengaja tidak menyertakan frasa hari pembalasan Allah, yaitu terhadap musuh-musuh Israel. Yesaya 61 ayat 2, karena ia ingin mengurangi nuansa politis dari Yesaya 61 demi mempertegas aspek spiritualnya. Kutipan ini juga dikombinasikan dengan pernyataan membebaskan orang-orang yang tertindas, yang diambil dari Yesaya 58 ayat 6 dengan tambahan kutipan dari Yesaya 58 ayat 6 ini. Pemulihan dalam Lukas 4 ayat 18-19 bukan hanya berdimensi spiritual,
namun secara luas atau holistik juga memiliki dimensi sosial. Yesaya 58 ayat 6 berasal dari konteks di mana Israel ditegur keras karena mereka mengabaikan keadilan sosial pada saat mereka melakukan kegiatan atau ritual keagamaan. Dalam hal ini adalah berpuasa. Berpuasa yang diinginkan oleh Allah bukan semata yang bersifat ritual, tetapi puasa dalam bentuk membebaskan mereka yang tertindas dan menolong mereka yang kekurangan. Setelah pengurapan saat pembaptisan tersebut, maka Tuhan Yesus memulai pelayanannya sebagai pribadi yang care atau peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya, seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangannya. Itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis yang terguncang imannya saat di dalam penjara mempertanyakan keabsahan status Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka Tuhan Yesus cukup memberikan jawaban sederhana dengan mengulang panggilan awal yang telah direalisasikan melalui pelayanan yang telah dilakukan. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lukas 7 ayat 22. Lalu saat membaca buku kedua dari catatan Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul, maka kita menemukan nada dasar yang sama dalam pelayanan para rasul dan gereja atau orang-orang Kristen mula-mula, yaitu hati yang memiliki kepedulian sosial seperti Tuhan Yesus. Kitab Kisah Para Rasul memulai catatannya dengan mengatakan para rasul dan orang-orang Kristen memulai pelayanan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, pasal 2 ayat 1-13. Frasa dipenuhi Roh Kudus ini merupakan penekanan yang menarik. Karena kalau kita bandingkan dengan nats utama Lukas 4 ayat 18-19 tadi, maka penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa ada rangkaian karya Roh Kudus yang sama, baik dalam diri Tuhan Yesus maupun murid-muridnya. Itu sebabnya kemudian kita dapat melihat dimensi sosial yang sangat kental dalam pelayanan Tuhan Yesus. Juga ada dalam pelayanan para murid. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-45 dan pasal 4 ayat 32-37. Komunitas gereja atau orang Kristen mula-mula menggunakan harta milik mereka untuk membantu mereka yang miskin. Itulah yang mereka lakukan dan juga mereka beritakan. Injil sebagai kabar baik yang utuh, bukan hanya berdimensi spiritual, tapi juga berdimensi sosial. Konsep Injil sebagai kabar baik yang utuh, sekali lagi berdimensi spiritual dan juga berdimensi sosial. Secara khusus ditegaskan juga dalam Galatia 2 ayat 10, yaitu ketika Rasul Paulus dan Barnabas bertemu dengan 3 rasul utama di kota Yerusalem, Rasul Yakobus, Rasul Petrus, dan Rasul Yohanes. Maka 3 rasul itu hanya minta satu hal, yaitu apa? Supaya Rasul Paulus dan Barnabas memberi perhatian bagi orang yang miskin atau kekurangan. Dan Rasul Paulus dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia masa kini mengatakan, memang itu yang selama ini sungguh-sungguh saya lakukan. Itulah yang sungguh-sungguh Rasul Paulus lakukan. Bagaimana dengan Barnabas? Tidak perlu diragukan lagi karena dalam catatan kehidupan gereja mula-mula yang sudah disinggung tadi, tercatat satu nama sebagai orang yang paling pertama care ataupun peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya, yaitu Barnabas yang menjual ladang miliknya lalu meletakkannya di depan kaki para rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36-37. Dalam catatan-catatan kitab Kisah Para Rasul terhadap kisah dari Rasul Paulus dan Barnabas, kita temukan kembali keterkaitan antara dipenuhi Roh Kudus dan kepedulian sosial, yaitu Rasul Paulus yang mempunyai kepedulian sosial adalah orang yang dicatat sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 dan 13 ayat 9.
Demikian juga Barnabas yang punya kepedulian sosial adalah orang yang dicatat dipenuhi Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Satu ayat terakhir yang ingin saya kutip dari kitab Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ketiga, adalah tentang syarat bagi 7 diaken paling pertama yang ditetapkan untuk melayani meja atau pelayanan sosial, yaitu apa? Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus. Jadi, saudara sekalian, dari seluruh pembahasan di atas kita dengan mudah dapat menyimpulkan hal yang sama dalam catatan kitab Injil Lukas. Anak Allah yang diurapi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya selama inkarnasinya di dunia adalah pribadi yang care ataupun peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Demikian pula dalam catatan kitab Kisah Para Rasul, maka para rasul dan gereja, yaitu orang-orang Kristen mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari mereka juga merupakan pribadi-pribadi yang care ataupun peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya kita melihat catatan sejarah gereja di abad-abad selanjutnya. Orang-orang Kristen secara konsisten tetap mewujudkan kesejatian iman dan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap keadaan sosial orang-orang di sekitar mereka. Pada abad ke-5 dan ke-6, pengaruh orang-orang Kristenlah yang memungkinkan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak pada zaman Kekaisaran Romawi yang sebelumnya tidak dianggap sama sekali. Demikian juga pada abad-abad selanjutnya. Orang-orang Kristen berada pada garis terdepan dalam membantu para janda dan anak yatim, juga membangun rumah sakit, menyediakan bantuan bagi korban bencana, mendirikan balai pengobatan, bantuan bagi orang-orang miskin, dan sebagainya. Saudara, peranan gereja atau orang Kristen dalam mewujudkan keadilan sosial memang mengalami berbagai pasang naik dan pasang surut. Salah satu titik pasang naik tertinggi adalah melalui gerakan reformasi gereja yang beberapa tahun lalu kita peringati sebagai ulang tahun ke-500. Hal yang jarang diketahui dari gerakan ini adalah bahwa gerakan reformasi gereja bukan hanya bicara tentang pengajaran dan doktrin, gospel atau Injil keselamatan, grace and glory atau anugerah dan kemuliaan Allah, tapi juga good atau perbuatan-perbuatan baik yang nyata, yaitu menolong sesama yang membutuhkan. Tokoh reformasi dari Swiss yang bernama Zwingli, yang konsep-konsep teologinya mewarnai teologi yang kita warisi saat ini, yaitu menjalankan mandat budaya, mendirikan sekolah Alkitab bagi para rohaniwan, lalu juga hal-hal lainnya. Dia juga yang mendesak Dewan Kota setempat untuk mengubah beberapa biara di sana untuk menjadi panti asuhan. Calvin sendiri memprakarsai suatu lembaga yang khusus bergerak menolong sesama yang membutuhkan, orang miskin, menderita, anak-anak yatim piatu, para lanjut usia, orang-orang yang tersisihkan, para wanita tunasusila, dan sebagainya. Pertolongan bagi sesama yang dilakukan oleh Calvin diikuti oleh para tokoh lainnya yang berjuang bersamanya. Mereka bekerja dengan rajin, membantu para pengungsi, orang miskin, yatim piatu, dan orang yang menderita melalui lembaga yang didirikannya. Lembaga itulah yang menjadi tiang kesejahteraan masyarakat di negara kota Jenewa, sehingga negara kota tersebut seperti yang saya katakan tadi kemudian disebut sebagai tempat yang paling sempurna, layaknya di surga. Ada banyak catatan sejarah lainnya atas apa yang dilakukan orang-orang Kristen lainnya di zaman modern ini, yang tidak mungkin diceritakan secara detail satu demi satu. Misalnya saja George Whitefield di tahun 1700-an yang mempersembahkan sebagian besar uangnya untuk membangun panti asuhan pada masa kolonial Georgia. Lalu William Wilberforce tahun 1700-an sampai 1800-an yang bertahan puluhan tahun di parlemen Inggris demi menghapus perbudakan. William Carey
tahun 1700-an sampai 1800-an yang menghapus ritual di India selama berabad-abad bahwa saat seorang suami meninggal, maka istrinya juga harus dibakar hidup-hidup bersama dengan suaminya. Josh Muller tahun 1800-an yang melayani sekitar 2.000 anak yatim piatu di Inggris. Charles Spurgeon yang membangun lebih dari 17 rumah bagi para janda berusia lanjut dan panti asuhan bagi ratusan anak dari berbagai etnis, serta lebih dari 60 lembaga pelayanan di daerah-daerah miskin kota London. Lalu orang-orang Kristen lainnya yang menyediakan tempat tinggal dan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu, para wanita yang hamil di luar nikah, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang pasti adalah kekristenan menjadi sebuah komunitas yang penuh kepedulian bagi sesama, seperti yang dilakukan Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena sama seperti namanya Kristen adalah peniru-peniru Kristus. Itulah juga yang disebutkan oleh Calvin. Tidak ada hal lain yang di dalamnya seorang Kristen mencerminkan atau meniru Tuhan Yesus Kristus lebih nyata selain berbuat baik terhadap sesama. Perbuatan baik terhadap sesama memang begitu luas. Beberapa contoh konkret adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 dan dengan sangat menarik digambarkan dalam sebuah lukisan yang berjudul 7 pekerjaan baik, yaitu pertama, memberi makan kepada orang yang lapar. 2, memberi minum kepada orang yang haus. Ada urutan yang terbalik antara ketiga dan kelima di dalam lukisan. Yang ketiga itu adalah memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Yang kelima, memberi tumpangan kepada orang asing. Lalu selanjutnya kita lompati dulu yang keempat. Yang keenam adalah mengunjungi orang sakit. Dan yang ketujuh, mengunjungi orang tahanan. Nomor 4 yang tadi dilompati adalah menguburkan orang yang meninggal, yang merupakan tambahan perbuatan baik terhadap sesama di abad pertengahan. Tambahan perbuatan baik ini dikutip dari sebuah kitab Katolik yang bernama Kitab Tobit pasal yang pertama, ayat 16-22. Nah, sangat menarik dari lukisan ini adalah bahwa Tuhan Yesus bukan hanya hadir dalam gambar keempat atau yang tengah, tetapi saudara sekalian perhatikan baik-baik. Ia hadir melihat semua perbuatan baik orang Kristen. Ia hadir juga di abad ini, di saat ini, dan di sini. Apakah Tuhan Yesus juga melihat hal yang sama dalam diri saudara dan saya? Kekonsistenan untuk tetap mewujudkan kesejatian iman dan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap keadaan sosial orang-orang Kristen, orang-orang sesama kita yang ada di sekitar kita. Akhirnya saudara sekalian, pertanyaan dari seorang yang bernama Nicholas perlu dicermati oleh orang-orang Kristen pada saat ini. Apakah reformasi hanya ada di dalam gereja? Bagaimana dengan reformasi di luar gereja, yaitu reformasi sosial? Pertanyaan ini patut menjadi otokritik bagi gereja-gereja masa kini, termasuk saudara dan saya. Bukan hanya bagi para pemimpin gereja, tetapi juga seluruh anggota jemaatnya. Seandainya Calvin hidup pada hari ini, ya pasti masih seperti yang dahulu. Tetap konsisten melakukan reformasi spiritual dan reformasi sosial. Ia tidak main-main ketika mengajak kita semua untuk bereklesia reformata semper reformanda. Amin.